Danau ini merupakan tempat berhantu dan berbahaya yang sangat banyak dan korban jiwa. Sobat Dunia Misteri, mungkin dalam bayangan kita, danau merupakan sebuah tempat yang indah dan menyejukkan untuk kita berwisata dan menenangkan pikiran. Namun kalau pemikiran kita seperti itu, maka Danau Lanier di Amerika Serikat ini bukanlah tempat yang sesuai untuk kita. Danau ini merupakan tempat berhantu dan berbahaya yang sangat banyak memakan korban jiwa. Namun, sebelum kita lebih jauh berbicara mengenai danau ini, jangan lupa follow, like, komen, dan share channel Dunia Misteri. Sobat Dunia Misteri, Danau Lanier yang terletak di negara bagian Georgia merupakan danau buatan yang dibangun oleh pemerintah Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-20. Selama pembuatannya, danau ini banyak menelan korban jiwa. Masyarakat yang ada di sekitar Danau Lanier ini mengalami penggusuran secara paksa oleh pemerintah Amerika Serikat, sehingga menyebabkan ratusan bahkan ribuan warga Georgia kehilangan rumah dan tempat tinggal mereka. Dengan sejarah tragis tentang pembuatan danau ini dan ditambah dengan beberapa kecelakaan tragis pada saat pembuatan Danau Lanier ini, telah memicu rumor dan cerita kalau danau ini angker dan berhantu. Terlepas dari benar atau tidaknya rumor yang beredar, kenyataannya Danau Lanier merupakan danau yang paling banyak menelan korban nyawa. Sampai sekitaran abad ke-19, kawasan yang menjadi Danau Lanier di Georgia ini merupakan kawasan kering dan tidak tergenang air sedikit pun. Wilayah ini sebagian besar dihuni oleh bangsa Cherokee. Setelah suku Cherokee diusir dari wilayah tersebut antara tahun 1830 dan 1850 dalam apa yang dikenal sebagai tragedi air mata, wilayah tersebut kemudian didiami oleh gabungan orang-orang kulit hitam dan kulit putih yang menetap di sana setelah terjadinya perang saudara yang memilukan di Amerika Serikat. Wilayah tersebut menjadi Forsyth County, dan hingga awal abad ke-20 sekitar 1.100 orang kulit hitam memiliki tanah di wilayah tersebut dalam sebuah komunitas yang dikenal sebagai Oscarville. Namun, sejarah pengusiran kembali terjadi, yaitu pada tahun 1912, ketika gerombolan orang kulit putih membunuh Robert Edwards, yang dikenal sebagai Big Rob, yang pada saat itu berusia 24 tahun, dan menyerang penduduk kulit hitam di Oscarville. Aksi tersebut memaksa orang kulit hitam meninggalkan wilayah tersebut. Selanjutnya, orang kulit putih di Forsyth County mengambil alih tanah yang semula dimiliki oleh orang kulit hitam. Sekitar 40 tahun kemudian, pengusiran dari wilayah tersebut kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh Korps Angkatan Darat Amerika Serikat yang memutuskan untuk membuat sebuah danau di dekat Atlanta, Georgia, yang akan digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air, sumber air bersih, dan perlindungan terhadap banjir. Dalam aksi pengusiran ini, meskipun pemerintah menawarkan sejumlah uang kepada masyarakat sebagai imbas atas tanah tersebut, keluarga-keluarga tersebut pada akhirnya tidak dapat bertahan hidup dan dari uang dari pemerintah. Secara total, sekitar 700 keluarga menjual 56.000 hektar tanah kepada pemerintah Amerika Serikat dan sisanya diambil secara paksa. Danau ini dibuat pada tahun 1950-an dengan cara membuat bendungan Bupor di sungai Chattahoochee, dan airnya secara sedikit demi sedikit dialirkan ke wilayah Forsyth County, Georgia, termasuk bekas Oscarville. Meskipun Korps Angkatan Darat memindahkan beberapa bangunan besar dan pohon-pohon yang ada di kawasan tersebut, tapi banyak bangunan yang akhirnya masih menjadi korban pembuatan danau ini, seperti kuburan, jalur balap mobil, dan bangunan lainnya yang akhirnya terendam oleh air danau ini. Secara total dibutuhkan waktu lebih dari 8 tahun untuk membangun bendungan dan mengisi danau hingga selesai. Namun,
fakta bahwa kuburan masih tertinggal dan tenggelam atau tergenang air dengan cepat menimbulkan rumor bahwa danau ini telah dikutuk. Pada akhirnya seakan membenarkan rumor yang beredar mengenai danau ini banyak menelan korban nyawa. Salah satu kecelakaan paling awal di Danau Lanier terjadi kurang dari setahun setelah peresmian danau tersebut. Danau itu bahkan belum terisi penuh ketika mobil Delia Mai Farkeryong dan Susi Robert berbelok dari jembatan dan masuk ke dalam danau pada April 1958. Butuh waktu 1 tahun untuk menemukan salah satu jenazahnya. Tapi saat ditemukan, jenazah tersebut sudah membusuk dan tidak dapat diidentifikasi. Hampir 4 dekade kemudian, pada tahun 1990 ketika sisa-sisa mobil ditemukan bersama dengan jenazah Roberts. Jenazah pertama yang ditemukan tidak dapat diidentifikasi, akhirnya diketahui merupakan jenazah Parker Yong. Sejak mobil kedua orang tersebut menghilang di Danau Lanier pada tahun 1958, beberapa orang mengaku telah melihat hantu salah satu wanita tersebut berkeliaran di seputaran danau dengan mengenakan gaun berwarna biru. Kecelakaan di Danau Lanier tidak hanya berhenti dengan 2 korban itu. Kembali pada hari Natal tahun 1964, hari tersebut juga dianggap sebagai hari paling mematikan dalam sejarah Danau Lanier. Ketika 2 keluarga, yaitu keluarga Rogers dan keluarga Brown, sedang dalam perjalanan menuju kebun apel dengan mobil Mr. Brown. Ketika mobil tersebut berputar di luar kendali dan masuk ke dalam danau. Mobil yang kecelakaan tersebut membawa penumpang sebanyak 19 orang, termasuk 4 orang dewasa dan lebih separuhnya kehilangan nyawa pada hari Natal itu. Sementara Tuan dan Nyonya Rogers selamat dari kecelakaan itu. 2 dari 3 anak mereka tenggelam di danau. Begitu pula Nyonya dan Tuan Brown, serta 3 dari 4 anak mereka. Meskipun dalam kejadian itu, beberapa orang mencoba melompat ke danau untuk melakukan penyelamatan. Namun, para penyelam ini tidak dapat melihat apapun di dalam perairan gelap setinggi 30 kaki yang menenggelamkan mobil tersebut. Tak lama kemudian, penyelamatan berubah menjadi operasi pemulihan, dengan saksi dan calon penyelamat terkadang salah mengira mayat anak-anak sebagai sebuah boneka. Pada bulan Juli 2012, Danau Lanier kembali memakan korban lainnya, ketika Killer Glover yang berusia 11 tahun meninggal setelah ditabrak oleh Jeffrey Simon Hubbard dengan jet ski. Glover yang sedang ditarik mengelilingi danau bersama temannya dengan menggunakan ban dalam yang terhubung di perahu, ketika Hubbard menabrak kedua anak itu saat berkendaraan mengelilingi danau dengan jet skinya. Glover yang merupakan putra dari penata busana Tameka Raymond seketika langsung diterbangkan ke unit perawatan kesehatan anak yang ada di Atlanta, Eccleston. Tetapi dia kemudian meninggal karena gagal jantung dalam waktu 2 minggu setelah kecelakaan itu. Sejak kecelakaan itu, ibu Glover, Raymond, mantan istri dari User, menyerukan agar Danau Lanier dikeringkan dan dibersihkan, dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak hanya diperlukan tetapi juga merupakan kesempatan untuk menghormati kenangan mereka yang telah kehilangan nyawa dan mencegah terjadi tragedi lanjutan. Pada tahun 2014, Hubbard dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan termasuk pembunuhan dengan kapal, kecerobohan dalam menyetir, dan pengoperasian perahu pribadi yang melanggar hukum, dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan 15 tahun masa percobaan. Namun ini bukanlah kecelakaan fatal akibat perahu dan tenggelam di Danau Lanier. Tercatat terlebih dari 170 kematian yang diakibatkan kecelakaan perahu dan tenggelam di Danau Lanier. Kecelakaan-kecelakaan terjadi di Danau Lanier rata-rata beragam, dari kecelakaan mobil, kecelakaan perahu, sampai kesetrum air di Danau Lanier yang mengalirkan aliran listrik.
Tercatat antara tahun 2021 sampai 2023, setidaknya telah terjadi 4 kali kebakaran kapal di Danau Lanier. Pada bulan Juli 2022 terjadi lagi kebakaran perahu di danau yang menyebabkan 2 orang mengalami luka ringan. Sayangnya, kematian-kematian yang sangat banyak di Danau Lanier tidak semua memiliki kejelasan atau penjelasan yang masuk akal. Seperti kematian Kelly Nash yang membingungkan. Pada bulan Januari 2015, Nash menghilang di rumahnya di Beaufort, Georgia, meninggalkan ponsel, dompet, kartu identitas, dan truknya. Menurut pacarnya, Kelly Nash berada di tempat tidur dan batuk pada malam hari. Namun beberapa jam kemudian, ketika pacarnya terbangun dan mendapati Kelly Nash telah pergi. Meskipun polisi dan keluarga serta teman-teman Nash telah melakukan pencarian menyeluruh, mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Dan selain video pengawasan pompa bensin Kelly pada malam sebelumnya dia menghilang, hanya ada sedikit bukti yang bisa ditemukan. Baru 1 bulan kemudian, pada bulan Februari, jenazah Nash ditemukan di Danau Lanier oleh seorang nelayan. 2 bulan kemudian terungkap bahwa tubuh Nash ditemukan dengan luka tembak. Pencinta misteri, semenjak dibangun, Danau Lanier sudah memakan korban jiwa lebih dari 500 orang yang tewas di dalamnya. Beberapa catatan menyebutkan bahwa pada tahun 2023 jumlah tersebut telah meningkat hingga mencapai 700 orang. Dengan tingkat kematian yang sangat tinggi, benar dan membenarkan rumor bahwa danau tersebut telah dikutuk dan berhantu. Bagaimana Sobat Misteri? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi Danau Lanier dan mencoba kisah mistisnya? Sampai jumpa di video selanjutnya.